Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rabiatul Adawiyah MPD selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan saat ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Sariski dari Prodi Manajemen. Saya akan memberikan gagasan tentang penyebaran, pencegahan, dan penanganan coronavirus yang biasa disebut COVID-19. Tentunya kita semua sudah pasti telah mendengar coronavirus, virus yang hampir 2 tahun lalu hingga saat ini melanda dunia. Sejak pemerintah mengumumkan adanya kasus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu, banyak artikel-artikel yang menyebut bahwa COVID-19 ditularkan melalui perantara hewan kelelawar. Namun belum ada konfirmasi dari pihak WHO yang menyebutkan tentang COVID-19. Virus corona ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang berasal dari hewan. Virus yang bermula dari Tiongkok hingga melanda dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Wuhan Coronavirus atau yang dinamakan oleh WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus yang baru ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Ada 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia, yakni 2 diantaranya adalah virus yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah keluarga virus yang biasanya menyerang pernapasan. Penyebaran virus COVID-19, seseorang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang telah terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang lain melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk, bersin, atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka dapat menyebabkan dirinya terinfeksi COVID-19. Jika seseorang diduga terinfeksi COVID-19, maka orang tersebut akan mengalami beberapa gejala klinis yang berdampak pada penurunan aktivitas tubuhnya. Gejala klinis ini muncul setelah hari atau selama 14 hari setelah terpapar virus. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan rasa sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, dan gejala-gejala lain yang bersifat ringan namun muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti menderita tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami penyakit yang lebih serius. Mereka yang menderita demam, batuk, dan kesulitan bernapas sebaiknya mencari pertolongan medis secepatnya. Jika penderita COVID-19 terlambat mendapatkan penanganan medis, maka penderita COVID-19 atau pasien tersebut akan kehilangan nyawanya. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 di Indonesia. Berikut ini cara pencegahan. Untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi risiko terpapar COVID-19, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain seperti program pemerintah yaitu 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan antiseptik. Ada juga dengan cara seperti tidak keluar rumah jika merasa tidak enak badan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan yang telah menyentuh benda yang telah terkena virus dapat menjadi titik masuk virus ke tubuh jika terkena mata, hidung, atau mulut. Langkah berikutnya, berjemur di pagi hari selama 30 menit karena dapat mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan vitamin D yang bagus untuk tubuh. Adapun kesigapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 antara lain seperti 1. Membentuk tim gerak cepat TGC seperti di wilayah otoritas pintu masuk negara, di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. 2. Menunjukkan sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung untuk pasien COVID-19 dan menjadikan Wisma Atlet sebagai tempat penampungan pasien COVID-19. Ketiga, melakukan pengecekan kesehatan di berbagai titik, baik di bandar udara, darat, dan di pelabuhan. Keempat,
membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Sedangkan dalam menangani pasien penderita COVID-19 di Indonesia, rumah sakit rujukan dan tenaga medis juga menyiapkan berbagai hal seperti dengan menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan, menyiapkan logistik rumah sakit yang berupa alat-alat medis, alat pelindung diri, ruang isolasi maupun obat-obatan, dan dengan menyiapkan sumber daya finansial sebagai penunjang operasional pelayanan rumah sakit. Oleh karena hal itu, marilah kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini. Dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah. Jaga jarak dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal. Dan kita dapat bertemu dengan saudara, teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga. Untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Mohon izin untuk undur diri, stay safe and keep healthy dimanapun kita berada. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.